MC Honda. Kamu aja. Orang we ujur mulut karya. Kan hadir harapan. Arya. Ke siame. Bentar. Kumah. Sak. Hadirin yang berbahagia, kan hadir ke hadapan Anda semua Selvi Nur Ayu dengan naskah Mulut karya Putu Wijaya. Selamat menyaksikan. Di desa kami, ada seorang perempuan yang tidak punya mulut. Di bawah hidungnya, kosong melompong, tidak ada bibir. Tidak ada yang tahu apakah terdapat gigi dan lidah di balik wajahnya yang terkunci itu. Dalam keadaan yang tuna mulut, ia justru membingungkan warga. Warga banyak mempertanyakan soal kehadirannya tidak habis-habisan. Apakah ia adalah makhluk yang cantik atau mengerikan? Kedua matanya membelalak seperti ikan koki. Akan tetapi kerlingan matanya tajam seperti cakar harimau. Kalau kata tukang somai, tanpa mulut justru ia seperti bidadari. Tak urung, banyak juga yang menilai bahwa perempuan itu elek, misake, menakutkan, bahkan ngeri kata mereka. Sesempurna apapun potongan mata dan potongan wajahnya, tanpa mulut, ia adalah makhluk yang cacat, manusia yang tidak sempurna. Pro dan kontra berlangsung lama. Makin lama, makin panas dan hampir memicu bentrokan. Ada kelompok yang ingin mendepaknya dari desa karena dianggap membawa sial. Ini kiriman iblis, kata mereka. Lawannya mempertahankan. Atas nama kemanusiaan yang adil dan beradab, jangankan wanita, cacing saja harus dilindungi dari ketidakadilan. Untung kemudian BBM naik. Bukan hanya naik, tapi edan, lenyap. Kami terpaksa berhenti berantem perkara wanita itu. Jadi ya sudah, tidak ada pro dan kontra. Diterima wae. Wanita itu adalah harta desa, milik seluruh warga. Akan tetapi ada masalah. Atas nama keamanan dan ketertiban masyarakat dan demi keamanan bersama, apa-apa yang sudah mengganggu stabilitas akan kami tindak tegas. Hansip di desa kami sangat patuh pada perintah atasan, apalagi atasan dari atasannya.
dia segera menghunus pentungan yang biasanya tidak pernah mereka jamah. Tangkap! 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 Tangkap perempuan tanpa mulut itu! Tangkap! Kamu! Mana mulut kamu? Kamu sembunyikan di mana mulut kamu? Endi cangkemmu, endi, delik. Perempuan tanpa mulut itu tercengang. Akhirnya, perempuan itu diajak kembali masuk ke kamar untuk diajak bicara selama 4 jam. Dan ketika semua pertanyaan-pertanyaan itu tidak pernah terjawab, ya habis. Bagaimana mau menjawab? Mulut saja tidak ada. Petugas memutuskan untuk mengamankan perempuan itu. Tenang tuh. Atas nama keamanan bersama, perempuan ini akan kita amankan dulu. Kita perlu tahu dari mana asal-usulnya, dan yang paling penting dari semua itu, siapa dalangnya, sehingga masyarakat bisa menerima perempuan itu tanpa mampu mempersoalkan kenapa ia tidak punya mulut. Ini pengacauan, ini subversif. Tapi Pak, boten Pak, boten. Sudah. Siapa saja yang berani melawan perintah dari pusat, berarti dia ikut berkomplot. Ayo, kamu mau ditangkap toh? Tidak. Perempuan itu akhirnya langsung diamankan. Seluruh warga merasa keberatan akibat peristiwa itu. Ya, bagaimana tidak? Perempuan itu tidak bersalah. Ya, namanya juga nasib. Barangkali Mbak itu juga tidak suka kalau dia tidak punya mulut. Ini keliru. Kenapa kalian selalu diajarkan untuk membenarkan yang salah? Tapi Pak, Mbak itu warga yang baik Pak. Dengan tidak punya mulut, Mbak itu tidak pernah bikin gosip Pak. Mbak itu warga yang santun. Saudara keliru. Apa saudara lupa bahwa kita ini sedang belajar berdemokrasi, belajar untuk berbicara secara terbuka dan bebas. Nah ini tidak punya mulut, bagaimana ia bisa terbuka dan bebas? Ini bahaya ini. Makanya perempuan ini akan kita amankan dulu. Perempuan itu akhirnya diamankan. Tidak ada yang berani melawan, tidak ada yang berani membantah. Ketika kami akan membantah, tiba-tiba pipi naik lagi. Televisi sibuk mengurusi berita-berita tentang perselingkuhan. Berita tentang perempuan yang diciduk aparat itu menjadi kalah pamor. Akan tetapi, setahun kemudian,
tadinya menganggap bahwa wanita itu cantik, tapi kemudian menjadi merasa terganggu. Banyak warga yang protes. Tangkap saja mulutnya. Ia masih ngomong walaupun sudah tertidur. Ya sudah, kami tidak bisa apa-apa lagi. Sampai tiba juga suatu hari. Ada apa tuh, Pak? Kenapa ribut-ribut? Ini merusak citra bangsa. Diberikan mulut, jadi nyerocos terus. Tapi Pak, bukannya sampean yang memberikannya dia mulut. Iya, memang saya yang memberikan mulut itu. Tapi diberikan mulut bukan untuk jadi nyerocos terus, sebar gosip, sebar fitnah, sebar hoax. Oleh karena itu, perempuan ini akan kami tangkap. Perempuan itu diamankan, tapi kami tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika kami ingin menolong, BBM naik, listrik naik, pajak naik, banjir di mana-mana. Kami tahu, Pak. Kami jadi lebih memilih untuk menyelamatkan perut kami. Astaga, perempuan itu datang lagi, tapi tidak ada mulut di bawah hidungnya. Tatapan matanya berubah. Ia seperti menyimpan dendam, amarah, dan kesakitan. Kami merasakan apa yang dia rasakan. Tapi kami sudah diajarkan untuk menjadi orang miskin. Tidak boleh mengeluh. Kalau perlu, mengencangkan ikat pinggang kami.